Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah dekat dari kita. Ramadan sudah ada di depan mata. Kita harus berusaha untuk menyiapkannya dengan sematang mungkin, sebaik mungkin. Kita belajar dan selalu belajar untuk bisa meraih banyak hal di bulan Ramadan, nyari bekal-bekal akhirat nanti di bulan Ramadan. Dari sekarang harus kita persiapkan, karena ibadahnya orang yang bersiap-siap dengan ibadahnya orang tanpa persiapan itu pasti berbeda. Jadi ibadahnya seseorang, bahkan bukan cuma ibadah, pekerjaan yang disiapkan dengan yang tidak disiapkan berbeda. Rutinitas yang disiapkan dengan yang tidak disiapkan berbeda. Niatan-niatan kalau ditata, kita akan bisa mendapatkan perkara-perkara yang banyak ketimbang orang-orang yang tidak nata niat. Sesimpel apapun pekerjaan itu, sekecil apapun pekerjaan itu. Makanya para sahabatnya Rasulullah SAW sampai mengatakan, aku setiap kali mau tidur, saya niatkan sebagaimana ketika aku bangun. Kalau aku bangun, saya ngisi waktu. Ketika saya nggak lagi tidur, saya ngisi waktunya dengan zikir, baca Al-Quran, bersolawat dan lain-lain. Maka saya niatkan di dalam tidur saya untuk bekal melakukan perkara-perkara tersebut, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjar untuk diriku seperti ketika aku sedang dalam keadaan bangun. Makanya guru saya Habib Umar mengatakan, man ta'addaba bi adabin naum sara naumuhu yaqdah. Orang-orang yang melakukan ritual-ritual, adab-adabnya tidur serta berdoa tidur, niat di dalam tidurnya untuk perkara-perkara yang baik, bahkan dalam hal semacam tidur sekalipun dia bisa mendapatkan derajat di sisi Allah Ta'ala yang tinggi. Lek diniati, makan kalau diniati jadi perkara yang baik, ngomong kalau diniati jadi perkara yang baik, ngelihat kalau diniati jadi perkara yang baik. Jenengan ngelihat suaminya sendiri-sendiri loh, delok bojone dewe-dewe, ya Allah, orang ini dulu saya ndak kenal dia, orang ini dulu saya ndak deket sama dia, ternyata sama Allah Ta'ala dipertemukan, dijodohkan di dalam mahligai rumah tangga. Ya Allah, terima kasih saya dikasih rezeki suami seperti suami saya. Maka dikatakan pandangan-pandangan yang seperti itu yang akan menurunkan sakinah, mawaddah, warahmah. Lek ndelok bojone panggah isine emosi ae. Bayarane bulan iki ndi? Ora cukup kae lho berase. Ayo wayahe ngunggahne galon. Ayo. Serem banget ini istrinya. Jadi seperti itu pandangan-pandangan rahmat antara istri dengan suami, suami dengan istri, anak kepada orang tua kepada anak, saudara dengan saudara yang lainnya, kakak sama adik sama kakak. Itu semuanya adalah pandangan-pandangan rahmat yang datang dari pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibungkus dalam perkara yang halal, dibungkus dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekedar pandangan tersebut Allah ta'ala menjanjikan ngelihat suami, ngelihat orang tua sekali dengan pandangan rahmat, pahalanya lebih besar ketimbang ngelihat Ka'bah. Jadi Ka'bahnya jenengan itu loh di rumah-rumah sendiri. Di rumah-rumah sendiri itu ada Ka'bah, atuh
ngetokne duit 30 juta dengan ngelihat Ka'bah karo nangis-nangis, ngelihat suami karo nangis-nangis, nggih. Ngelihat suami sama terima kasih itu pahalanya sama ngelihat Ka'bah, gedean pahalanya ngelihat suami. Tapi kadang-kadang ibadah-ibadah yang seperti itu sama setan ini diselimuti, sama setan ini dibungkus, sama setan ini dibikin bagaimana caranya agar kita itu lupa, gimana caranya agar kita itu menjauh, gimana caranya agar luput. Pahala-pahala yang gampang-gampang untuk kita lakukan ini menjadi sesuatu yang luput. Kita ngejar sesuatu yang ndak pasti, jauh, ndak iso bendino gitu. Jadi yang seperti itu harus ilmu. Gimana caranya biar tahu? Ilmu. Sekali lagi dengan ilmu, sekali lagi dengan cahayanya Allah, sekali lagi dengan real syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita tahu seperti apa caranya menjalani hidup ini seperti yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan ibadah-ibadah yang semacam itu cuman bisa dilakukan sama orang-orang yang kaya, terus apa jatahnya orang-orang yang tidak punya? Kalau misalkan ibadah besar cuman bisa dilakukan di Mekah dan juga Madinah, apa dayanya orang-orang yang harus tinggal di luar Mekah dan juga Madinah? Tidak bisa kita dapat seperti yang mereka dapatkan. Bisa. Bahkan Habib Umar mengatakan kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa banyak orang-orang yang dekat sama tempat yang menjadi pusatnya Islam, pusatnya pahala, pusatnya kedekatan kepada Allah Ta'ala, tapi ternyata hatinya jauh dari itu semua. Dan berapa banyak orang-orang yang hatinya jauh dari itu semua, berapa banyak orang yang jaraknya itu jauh dari itu semua, tapi nyatanya hati mereka dekat kepada hal tersebut. Ini jadi yang penting hatinya dekat sama kebaikan, yang penting hatinya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya merasa besar, yang agung itu yang datang dari Allah, yang besar itu yang datang dari Rasulullah, yang tinggi itu semua yang ada yang diaturkan di dalam syariat agama saya, itu semua adalah perkara yang mulia. Ilmu yang baik, ilmunya Islam. Sedekah yang baik, sedekah di dalam perkara Islam. Pikiran yang baik adalah memikirkan tentang peradaban Islam. Itu semuanya adalah perkara yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulia. Mulia bukan cuma di dunia mulia sampai di akhirat nanti. Tapi kalau yang kita pikirkan melulu tentang urusan-urusan dunia, piye carane nglumpukne dhuwit sing akeh, nglumpukne aset sing akeh, anakku harus jadi insinyur, anak saya harus jadi dokter, anak saya harus ini dan lain sebagainya. Itu semuanya cuman jadi kemuliaan sementara di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Di akhirat terus ndak enek Bu Bank BCA, di akhirat sudah ndak ada ATM, sudah ndak ada. Ya, semua yang sekarang ini jadi nominal harta kita, di akhirat ndak dapat apa-apa. Yang ada di sana apa? Bekalnya yang ada di sana apa? Hanya pahala-pahala yang kita kumpulkan di waktu yang super pendek ini tadi. Maka semoga yang pendek ini tadi bawa berkah, yang sedikit ini tadi bawa berkah. Kita ini jadi umatnya Nabi yang paling pendek usianya. Lek dibandingkan sama nabi-nabi yang lain, apalagi nabi yang paling panjang umurnya, yaitu Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh itu umur dakwahnya aja 950 tahun. 950 tahun dakwahnya beliau. Kalau ditambah usianya beliau sebelum balik sampai menuju menjadi nabi, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan usianya sekitar 1200 tahun. Ketika ditanya sama malaikat 1200 tahun, umur loh niku nggih, duduk meteran. Umur niku 1200 tahun itu umur. Berapa kali kira-kira ketemu sama Ramadan? Berapa kali kira-kira ketemu sama waktu sholat? Berapa kali kira-kira batu sujud di atas tanah bermunajat kepada Allah Ta'ala? Berapa banyak kira-kira doa yang beliau panjatkan di dalam usia 950 tahun di dalam dakwahnya, dan 1200 tahun total usianya.
Berapa banyak? Ini ketika ditanya sama malaikat Jibril, ya Nabi Allah Nuh, wahai Nabi Nuh, bima kaifa ra'aitad dunya, seperti apa kamu itu memandang dunia? Katanya beliau apa? Seperti masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Melbu kok kene, metu kok kono. Itu perumpamaannya Nabi Nuh. Ini perumpamaannya Nabi Allah Nuh yang dikasih usia 1200 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya beliau, loh tahu-tahu saya tua, loh tahu-tahu selesai dakwah saya, oh tahu-tahu diambil nyawa saya, oh tahu-tahu katanya beliau itu kayak masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lainnya. Lah kalau kita yang cuman dikasih umur 50, 50, 60, 70, ini kayak apa? Perkara dunia kita ini kayak apa? Kedip luweh titik neh. Sama berkedip. Kalau kita istilahnya begitu kita masuk ke alam akhirat, begitu kita masuk ke dalam kubur, ya Allah, ndak enek rasane umurku. Ndak ada rasanya umur saya 50, 60, 70, 80, ndak ada rasanya sama sekali. Urung tutuk lek sujud, belum tutuk lek poso, belum tutuk lek sedekah, belum tutuk kalau ngapa-ngapain tahu-tahu sudah diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya eman-eman umur yang pendek ini tadi jangan kita kontaminasi dengan perkara-perkara yang buruk. Eman-eman umur kita kalau dipakai untuk ngomongin orang, eman-eman umur kita kalau dipakai nyaci maki satu sama lain, eman-eman umur kita kalau cuman untuk perkara rebutan harta, eman-eman umur kita kalau melangkah di tempat-tempat yang buruk, eman-eman umur kita kalau tidak dipakai sebaik mungkin. Ini kita cuman punya usia pendek, umure pendek, ngibadahe mek iso titik, walaupun kita dikasih karunia satu-satunya yang tertinggi bagi kita cuman satu. Apa itu? Jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatnya Nabi, meskipun beliau punya umur terpendek, punya umur yang pendek, masuk golongan para nabi yang dapat usia pendek, dikasih umur cuma 63 tahun. 63 tahun ini ya batas minimalnya manusia. Rata-rata umatnya Nabi Muhammad itu usianya antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi wes di tempat itu umurnya Nabi. Tapi Rasulullah mengatakan, innallaha harrama al-jannata antudkhala hatta akunu analladzi adkhul awal marrah. Allah Ta'ala mengharamkan pintu-pintu surga untuk dimasuki sebelum aku menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan semua umat-umat Nabi terdahulu untuk masuk ke dalam surga sebelum umatku yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kita nanti ketemu sama orang-orang yang harus sholat ribuan tahun. Kita ketemu sama orang-orang yang harus puasa ratusan tahun. Kita ketemu sama orang-orang yang ketemu Ramadan puluhan tahun. Kita ketemu sama orang-orang yang sedekahnya itu luar biasa banyaknya, tapi karena mereka bukan jadi umatnya Nabi Muhammad, mereka harus masuk ke surga belakangan awake dhewe sing dhisik. Amin Allahumma amin. Makanya dipantes-pantes saya ini umatnya Nabi Muhammad, saya ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diangkat sama Allah Ta'ala setinggi-tingginya. Salate awake dhewe paling kalau kita dikasih umur 60 tahun dikurangi balighnya kita 50 tahun mean kita disuruh sholat. 50 kali ketemu Ramadan kita disuruhnya puasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 50 kali ketemu Ramadan sehingga kita harus melaksanakan yang namanya zakat fitrah. 50 kali ketemu bodone peng 50, ketemu Idul Adhanya cuman 50 kali. Ada orang-orang yang harus ketemu ribuan kali.
ratusan kali, ratusan kali, karena usia mereka yang panjang, tapi ternyata masuk surganya harus rela setelah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipantes-pantes, ya Allah saya umatnya Nabi, malu kalau nggak ngerti syariatnya Nabi. Saya umatnya Nabi, malu kalau Ramadannya cuman gitu-gitu saja. Saya umatnya Nabi, malu kalau misalkan nggak jadi orang yang mantes-mantesi, nanti yang malu Nabi saya. Ini umatnya Nabi kok mlebu neraka, ini umatnya Nabi kok harus diazab, ini umatnya Nabi Muhammad kok harus disiksa, ini umatnya Nabi Muhammad kok dibangkitkan kepalanya di bawah, kakinya di atas, ini umatnya Nabi Muhammad kok tangannya dibelenggu sama rantai, ini umatnya Nabi Muhammad kok mulutnya disobek karena sukanya ngomong yang kotor, ini umatnya Nabi Muhammad kok kemaluannya harus di Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dipantes-pantes, saya umatnya Nabi, saya harus jaga apa yang dijaga sama Nabi, saya harus bawa apa yang dibawa sama Nabi. Hati saya harus, walaupun misalkan tidak bisa sebersih Nabi, dikorai titik, walaupun tidak bisa habis semua dosa, kita hindari, minimal yang istilahnya sing parah-parah itu ya Allah hilangkan ya Allah, sambil terus berusaha, berusaha mengkhusyukkan sholat, berusaha membenahi sholat, berusaha membenahi perilaku, berusaha membenahi omongan, itu semuanya agar kita benar-benar bisa menjadi umatnya Nabi yang dibangga-banggakan sama Nabi. Karena Rasulullah yang menjadi kebanggaannya beliau cuman umatnya. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, tazawwaju tanakahu tazawwaju taktsuru fa inni mubahin bikumul umam. Silahkan wahai umatku, kalau sudah mampu nikah, kawinlah kalian, nikahlah kalian, sehingga kalian punya anak-anak yang banyak, punya anak-anak yang ahli sujud, punya anak-anak yang ahli puasa. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Karena yang jadi kebanggaan saya cuman kalian. Kebanggaannya Nabi di umatnya, bukan pada diri Nabi. Katanya Rasulullah, ana khairul mursalin. Saya adalah ana khairu waladi Adnan. Saya adalah pilihannya Allah Ta'ala dari seluruh Bani Adnan. Jadi dari kakeknya Nabi yang ke-20 namanya Sayyidina Adnan ini, saya adalah turunan ke-20 yang paling baik di antara semuanya. Wala fakhar, katanya Nabi, tapi itu tidak bikin saya bangga. Saya keturunannya Nabi Adam yang terbaik, saya tidak bangga. Saya jadi Nabi yang paling mulia, saya tidak bangga. Saya jadi Nabi yang satu-satunya yang di Isra Mi'rajkan sama Allah Ta'ala, tapi saya tidak bangga. Kebanggaan saya ada pada umatku, ada pada banyaknya umatnya Nabi di akhirat nanti yang disaksikan oleh Nabi. Oh iki sing salat koyok ngono, oh ini yang puasanya begini, oh ini yang sedekahnya begini, ini yang kebaikan, yang bantu dakwahnya Nabi dengan ininya, dengan itu yang dibanggakan Nabi. Jangan sampai itu semuanya dicoreng karena maksiat-maksiat kita, karena kesalahan-kesalahan kita, karena ketidakmengertian kita tentang kadarnya Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar. Jadi kita persiapkan Ramadan ini, semoga bukan jadi Ramadan yang terakhir, semoga masih ada Ramadan berikutnya, dan semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan tahun ini dengan cara yang terbaik. Disehatkan badannya, dijernihkan pikirannya, dikuatkan badannya untuk bisa taraweh, untuk bisa ngaji, untuk bisa ngelangkah ke tempat-tempat yang baik, agar Ramadan kita ini benar-benar jadi madrasah, sekolahan yang akan mendidik jiwa dan raga kita untuk semakin pantas dianggap jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Sulamut Taufik, tangga menuju taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin membahas tentang bab pembatalan sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Sekarang kita masuk di dalam bab khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat ini sebenarnya kalau bab aslinya adalah bab yang membahas tentang
hal-hal yang akan menjadikan sholat kita ini sempurna. Sholat kita ini akan menjadi sholat yang sempurna, sholat yang pantas untuk dipersembahkan kepada Allah Ta'ala ketika dohirnya kita perbaiki dan batinnya juga kita perbaiki. Dohirnya yang tampak, mulai dari niat dibenahi, takbiratul ihram dibenahi, ruku', i'tidal, sujudnya dibenahi. Tapi sebelum melangkah ke situ, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengingatkan kepada kita ada sesuatu yang harus lebih kamu persiapkan sebelum kamu masuk di dalam sholatmu, yaitu berusaha ngerti apa itu khusyuk, seperti apa caranya khusyuk, dan bagaimana kita menggapai kekhusyuan tersebut. Jadi persiapan batin yang kita persiapkan, dan persiapan batin ini lebih sulit, angel. Kalau takbiratul ihram kita benahi takbiratul ihram, misalkan Allahu Akbar, yang kita benahi apa? Gerakannya kita benahi, pelafatannya kita benahi. Tapi wes masalah pembenahan hati ini sulitnya luar biasa, angele banget. Khusyuk itu sulit, khusyuk itu sesuatu yang sulit dan akan terus menjadi sesuatu yang sulit kalau kita tidak berusaha untuk memperbaikinya. Akan selalu menjadi sesuatu yang panggah angel. Kenapa? Karena kita tidak membiasakannya. Kayak misalkan kita punya kiblat. Sholat itu kan kita dikasih arah kiblat sama Allah Ta'ala. Kiblatnya kemana? Ke Masjidil Haram, Itu badan kita yang harus ngadep ke arah Masjidil Haram. Ini badan, kalau di sekolahan, kalau di TPQ itu, persiapan berdiri menghadap kiblat dengan dadanya ngadep ke arah kiblat. Secara zahir kita menghadapkan arah badan kita ini ke arah kiblat. Itu kiblatnya zahir. Tapi kiblatnya batin kita kemana? Kiblatnya batin kita ini yang bisa menentukan seperti apa perlakuan kita sehari-hari ini. Sebenarnya kuncinya ada di dalam kiblat batin kita. Orang sekarang secara ndak langsung mereka itu ndak ngerti kalau kiblat batinnya sedang diarahkan ke tempat-tempat yang lainnya. Ada yang arahnya ke Amerika, ada yang arahnya ke Korea, ada yang arahnya ke Dina. Nggak sadar orang-orang yang gandrung sama Korea, yang berbau-bau Korea itu diikuti semuanya. Ini kan secara tidak langsung perilakunya berubah. Makan sing biasane muluk malah dadi pakai sumpit, kadek cutik dadaan. Yang biasanya pakai sendok sama garpu malah pakai sumpit. Pakaiannya orang Korea sukanya gini. Orang Korea pakainya skincare-nya ini, diikuti. Tidak sadar mereka kalau kiblat batinnya itu sedang diarahkan ke mereka. Di dalam Islam kita punya kiblat batin. Mana kiblat batinnya kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pakai bajunya gimana ya? Nabi Muhammad tidurnya gimana ya? Nabi Muhammad makannya gimana ya? Nabi Muhammad ngomongnya gimana ya? Nabi Muhammad menyelesaikan masalahnya gimana ya? Ini awake dhewe salat kiblat dohirnya ngadepnya ke arah Masjidil Haram, iki atine ning ndi? Bariki si lanjutannya sinetron yang ini. Bariki aku nerusne streamingku sing iki. Bariki aku tak ngene. Nah ini, jadi dohirnya ngadep ke arah kiblat yang sebenarnya batinnya ngadep ke arah yang macam-macam, sesuai sama pikiran dan hati masing-masing. Dan itu tidak bisa dibohongi. Jadi takluknya hati dengan sesuatu itu tidak bisa dibohongi. Yang kiblatnya ke pekerjaan, yang dipikirnya penggawean terus. Yang kiblatnya ke arah senengane ngafe, bariki aku rene, bariki sesuk somben karo kancaku sing iki nang kene, sesuk nang kene. Nah itu kiblat batin kita yang dipermainkan sama setan. Makanya Habib Abdullah di sini mengatakan khusyuk di dalam sholat. Ini sesuatu yang harus kita usahakan. Ini sesuatu yang harus kita pelajari. Dikatakan di sini faslun wa syurita ma'a ma marra liqabuliha
Tadi pasal wa syurita ma'ama marra liqabuliha, setelah kita termasuk syarat yang harus termasuk syarat setelah kita membahas perkara-perkara yang kemarin, mulai dari wudu, setelah itu tayamum, syarat sahnya sholat, ngadep kiblat, harus bersih pakaian badan dan lain sebagainya. Setelah semua syarat-syarat itu tadi, ini terus kita melakukan sholat ini nanti akan naik kepada Allah Ta'ala. Syarat diterimanya dari setiap apa yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala ini, yang pertama harus kita perhatikan, ayyaqsida biha wajhallah, mengikhlaskan sholat kita hanya untuk Allah. Ya Allah, ini darimu, saya persembahkan untukmu. Ya Allah, takbir saya, Fatihah saya, doa kunut saya, rukuk sujud saya, semuanya dari Engkau, saya kembalikan kepada Engkau. Ini yang namanya, yang pertama kali harus kita perhatikan. Apa itu? Niat. Niat itu bukan cuman tentang hawa itu usolli fardhu dhuhri, usolli fardhal asri, usolli fardhal maghrib. Bukan cuman itu saja. Bukan cuman tentang itu saja, tapi tentang bagaimana kita menjadikan sholat kita ini murni karena keluar dari rasa penghambaan kita kepada Allah Ta'ala untuk Allah. Ya Allah, ini sholat saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan tok koyo enek kelebihannya. Ya Allah, ini sholat saya dengan segala kekurangannya, mohon diterima. Ya Allah, ini sholat saya dengan luputnya berbagai macam hal dari saya. Untuk bisa ngerti bacaannya saja loh ya Allah sulit. Untuk faham bagaimana harusnya saya Fatihah yang benar, takbir yang benar, rukuk yang benar, itu sulit ya Allah, mohon diterima. Mohon diterima. Nah ini khusyuk dimulai dari niat. Dimulai dari niat. Dan niat ini harusnya kita hadirkan bukan cuman ketika kita pas sholat, pas takbir usolli, bukan cuman itu dihadirkan, tapi dari sebelumnya. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin yang terkenal dengan julukan Zainal Abidin, perhiasannya para ahli ibadah. Kalau kita mau nyari tahu pemimpinnya ahli ibadah ini siapa, dari kalangan setelah kalangannya para sahabatnya Nabi, ya Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang setiap malamnya itu sholat 1000 rakaat. 1000 rakaatnya itu bukan 1000 dihitungi, bukan loh, bukan loro, 4, 6, enggak, tapi berjalan begitu saja setiap malamnya. Ternyata yang beliau lakukan untuk sholat di malam hari tok, itu 1000 rakaat. Dengan khusyuknya, dengan tadaburnya, dengan tangisannya, dengan munajatnya. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin ini beliau itu setiap kali mau melaksanakan sholat mesti wudu. Wudunya itu kan kadang-kadang kita habis sholat misalkan habis sholat duhur mau ke asar, mau melaksanakan sholat asar, tiba-tiba sing duwe wudu. Kadang-kadang kan kita wuduku sing duhur masih ada, tak langsung sholat asar saja. Boleh napa mboten yang seperti itu? Boleh, boleh, yang seperti itu boleh. Bahkan ada fadilahnya juga. Intidharus shalah ila shalah, katanya Nabi Muhammad kepada para sahabat, mau nggak kalian itu tak kasih tahu tentang perkara yang akan paling banyak menggugurkan dosa? Apa itu ya Rasul? Intidharus shalah ila shalah, nunggu satu sholat ke sholat yang lainnya. Itu pahalanya besar sekali. Dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin ini termasuk sesuatu yang beliau lakukan itu adalah setiap kali datang waktu sholat beliau wudu. Jadi mau sholat duhur, mau datang waktu duhur, ya wudu dulu duhur, meskipun tidak batal. Meskipun tidak batal, beliau itu wudu. Jadi kalau di dalam fikih namanya tajdid, memperbaharui wudu. Tapi itu semuanya keluar begitu saja, bukan cuman karena aku pengen memperbaharui wudu. Tadi aku sudah wudu, belum batal wuduku. Datang
datang waktu sholat, saya pengen wudhu lagi. Bukan cuman sekedar pengen tajdid saja, pengen memperbarui saja, tapi dikatakan setiap masuk waktu sholat, beliau itu yang terngiang-ngiang di telinganya beliau adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi meskipun beliau itu tidak merasa saya batal wudhu saya, saya tidak batal wudhu saya, tak langsung sholat, enggak. Walaupun istilahnya kadang-kadang bahkan beliau itu niat, wes aku sik duwe wudhu, saya masih punya wudhu, tak langsung sholat saja. Mau seperti itu, tapi ketika ayat tersebut terngiang-ngiang di telinganya beliau, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Katanya beliau itu nikmatnya dipanggil sama Allah Ta'ala untuk berangkat wudhu, itu terasa di telinganya, masuk ke dalam hatinya, langsung ngangkat badannya untuk berangkat menuju wudhu. Nikmati aku dikongkon sama ini, yang nyuruh saya ini Allah, yang nyuruh saya ini pencipta saya, yang nyuruh saya ini yang sehari-hari ngasih saya nikmat oksigen, yang jalankan darah di badan saya, yang ngasih saya rezeki mulai dari melek mata sampai tidur lagi, bahkan di dalam tidur saya masih terus nikmatnya Allah Ta'ala ini ngalir di dalam diri saya, manggil saya untuk kalau kamu idza qumtum ilas shalah, kalau kamu mau berangkat sholat, faghsilu wujuhakum, basuhan mukamu, basuhan tanganmu, basuhan kepalamu, basuhan kakimu, itu langsung masuk ke telinga, masuk di dalam hati beliau dan ngangkat badannya untuk berangkat menuju wudhu. Aku disuruh Allah Ta'ala, saya dapat perintah dari Allah untuk melaksanakan wudhu. Jadi bedanya wudhu kita ini sama beliau seperti itu. Beliau langsung wudhu, dan dikatakan setelah selesai wudhu mukanya langsung pucet. Ditanya sama murid-muridnya, ditanya sama orang-orang yang sekitarnya, lima dzaka ya Ali Zainal Abidin, wahai Imam Ali, kenapa engkau itu kok seperti itu? Katanya beliau, baina yadaiman sa'akumu wa sa'unaji. Ini saya mau ketemu siapa kira-kira? Saya mau munajat sama siapa? Saya mau ngobrol sama siapa? Saya mau curhat sama siapa? Kalau saya ketemu sama makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang ditinggikan secara duniawi, mereka ditinggikan entah karena hartanya atau karena kedudukannya atau karena pangkatnya, ini badan bisa bergetar, apalagi ini saya mau ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ali Zainal Abidin. Lek dikatakan perhiasannya orang-orang ahli ibadah, benar-benar di masa Sayyidina Ali Zainal Abidin dikatakan sak Madinah itu tidak pernah ditemukan pengemis di zaman Ali Zainal Abidin. Jadi tidak ketemu. Beliau sedekah ngopeni, istilahnya membebaskan, nanggung biaya hidupnya orang-orang miskin Madinah itu sampai ke tingkat tidak ditemukan pengemis lagi di zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin. Setelah begitu beliau wafat, baru bermunculan pengemis di sana, pengemis di sini. Setiap kali ditanya kenapa kalian kok kalian ini apa orang miskin baru? Kan ada orang kaya baru, ada. Ini orang miskin baru. Kalian ini apa orang miskin baru? Kok baru muncul minta-minta itu sekarang ini? Katanya mereka, kata pengemis ini, enggak, kami ini miskin keturunan, bapakku yo ndak duwe, kakekku yo ndak duwe, pokoknya dari atasku itu orang ndak punya semuanya. Tapi saya, ini bedanya orang miskin zaman dulu sama orang miskin zaman sekarang, lah orang miskin zaman sekarang ini tanya, itu orang-orang yang minta-minta itu omsetnya sehari itu berapa? Saya nenggone lalu yang istilahnya yang minta-minta di toko-toko aja, satu toko misalkan dapat 1.000, 10 toko berapa? 10.000, 20 toko 20.000, 100 toko 100.000, Bu. Dan keliling ke 100 toko untuk dapat 1.000 rupiah ini gampang nama mboten? Gampang, kerja 2 jam 3 jam selesai.
Ini orang miskin zaman sekarang, miskin etok-etokan, miskin yang bukan karena memang butuh sekali sehingga mereka meminta. Di zaman Sayyidina Ali, zaman setelah peradabannya para sahabat, dikatakan orang miskin zaman dulu kalau misalkan di rumah masih ada beras, istilahnya masih ada makanan pokok, mereka pantang untuk minta. Kata orang-orang miskin ini tadi, saya miskin dari dulu-dulu. Dari dulu, dari orang tua-tua saya ini juga miskin. Tapi setiap kali kami keluar rumah, mau keluar rumah untuk meminta-minta, kami dapati di depan rumah kami ini makanan dan juga kebutuhan pokok yang bisa dipakai untuk hari ini. Yang bisa dipakai untuk hari ini, istilahnya hari ini, wes sana iki, wes cukup untuk makan keluargaku. Tidak perlu lagi saya minta. Tidak perlu lagi saya minta. Jadi orang-orang miskin ini mengatakan, dan setelah wafatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, tidak ada lagi yang ngasih sesuatu di depan rumah kami sehingga kami terpaksa harus meminta. Jenengan bayangkan, sak dermawannya orang sekarang, sak dermawannya orang, sak Tulungagung ini aja ada ndak satu ini, dan ini ditanggung satu orang loh, cuman Sayyidina Ali Zainal Abidin itu mampu menjadikan seluruh kota Madinah itu bebas dari yang namanya pengemis, bebas dari yang namanya pengemis, yang ditanggung sama beliau, yang didapati. Dikatakan ketika beliau wafat, ini yang mandikan jenazahnya beliau ini sampai melihat di pundaknya beliau ini miring sebelah, pundaknya ini miring sebelah. Setelah itu ada bekas warna hitam di bagian pundaknya beliau. Ditanya pembantunya, ini kenapa Sayyidina Ali ini kok sampai seperti ini, jenazahnya ini kenapa? Kata pembantunya, karena beliau setiap malamnya bawa gandum sendiri, bawa tepung gandum sendiri untuk dibagikan kepada fuqara dan juga masakin. Dan setiap kali kami mau bantu, wahai imam, biar saya saja, biar kami aja yang bawakan gandumnya ini, biar kami saja. Katanya Imam Ali, emangnya nanti di akhirat kalian bersedia untuk nanggung dosa-dosaku? Kamu mau ngangkat dosaku nanti di akhirat? Kamu mau nanggung kesalahanku nanti di akhirat? Katanya mereka, ya tidak bisa wahai Imam Ali. Kalau kamu tidak mampu melakukan itu untuk akhiratku nanti, biarkan saya juga yang nanggung kebaikanku di atas pundakku sendiri. Keliling beliau setiap malam bagi-bagikan beras, dan juga tidak ada beras sama itu si gandum ataupun minyak ataupun kebutuhan pokok yang lainnya. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin. Seperti itu sholatnya. Awake dhewe kalau ngelihat Allah sholat saya koyok ngene, sholat Imam Ali koyok ngono. Imam Ali itu tengah-tengah sholat, rumahnya kebakaran ndak kerasa. Sampai hilang separuh. Sampai hilang separuh rumahnya beliau. Begitu salam iki enak apa to? Kobongan. Orang-orang sudah teriak-teriak di depan, "Wahai Imam Ali, kebakaran, wahai Imam Ali." Tidak dengar sama sekali, tidak terasa sama sekali, saking nikmatnya sholat yang beliau lakukan. Kita serasa ditengok di luar sholat tuh mau melaku ndak kerasa, tengah sholat mauku lagi neng kene, lagi ngopi di sini kayaknya. Tuh mana betul. Faslun wa syudah. Jadi ini ayaksida biha wajhallah. Yang pertama harus kita perbaiki adalah memperbaiki yang ada di dalam hati. Khusyuk, berusaha untuk khusyuk. Khusyuk, memaksakan untuk khusyuk. Ndak iso niat api, dipaksakan untuk berniat dengan baik. Tak khusyuk nih, bene, biarin saya nyari tempat yang sunyi, saya nyari mukena yang bersih, saya pakai mukena yang bersih, tempat yang sunyi, yang jauh dari orang, atau kalau perlu istilahnya kamarku tak kunci dhisik ben salat ini fokus. Ini namanya memaksakan. Memaksakan untuk fokus, memaksakan untuk khusyuk, ini harus diusahakan. Harus diusahakan. Jadi ayaksida biha wajhallah taala wahdah. Ini yang pertama. Dan ini yang pertama dan yang paling utama. Masalah niat. Masalah tujuan. Wa ayakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan.
Setelah itu yang kedua yang kita pastikan, dan mungkin niat ini salah satu usahanya untuk kita bisa meluruskan niat, membenahi niat, itu keluar dari perkara yang satu ini. Apa itu? Memastikan makanannya halal, pakaiannya halal, tempat sholatnya halal. Halal niku halal secara zatiyah dan juga halal secara aridhah. Zatiyahnya itu harus halal. Saya pakai sajadah, sholat pakai sajadah. Iki sajadahe sapa? Iki sajadahe tonggoku sing tak jikuk pas yasinan. Misalkan mana sajadah apik dijikuk, mulai nggih salat. Ini sajadah gimana hukumnya? Gimana hukum sajadah ini tadi? Zatnya sudah haram. Kenapa? Barang curian, gitu. Salat, zatnya kita harus suci, harus halal. Mulai yang pertama kali diperhatikan apa? Makanan. Makanan yang halal, secara zatnya halal. Makanan bukan makanan yang tidak ada kandungannya, yang diharamkan sama Allah Ta'ala, kayak khamr ataupun juga babi dan lain sebagainya. Nah, ini tidak ada, ini secara zat halal makanan saya. Secara aridhah juga gitu, secara yang datang setelahnya apa itu? Tidak ada campuran ribanya, tidak ada campuran nyakiti orangnya, tidak ada campuran merendahkan dirinya. Halalan thayyiban, halal plus thayyib. Halal secara zat, thayyib dari segi mendapatkan harta tersebut. Saya dapat harta ini dari apa? Dari kerja. Saya dapat harta ini dari apa? Dari dikasih suami saya yang kerja di sini, dikerja di tempat yang baik. Saya dapat harta ini dari mana? Saya dapat harta ini dari orang tua saya yang kerja dengan cara yang baik. Jadi yang halal, yang thayyib. Karena Rasulullah SAW mengatakan, mangkana akluhu haraman, barang siapa yang makanan yang dia makan ini sudah dari perkara yang haram, asad jawarihuhu sya'a am aba, alima aula ya'lam. Ini kalau orang sudah makanannya haram, badannya dia, anggota badannya dia akan melakukan maksiat, mau ndak mau, karep ndak karep, ngerti ndak ngerti, bakalan melakukan maksiat. Jadi kalau sudah yang kemasukan ini perkara yang haram, orang mau niat baik angel, orang mau mikir baik angel, mau niat lurus sulit, mau melangkah ke tempat baik sulit, kumpul sama orang baik sulit, semuanya sulit karena tercegah dari apa? Dari makanan haram yang masuk ke dalam perutnya orang tersebut. Makanya para sahabatnya, ada di antara para sahabatnya Nabi ini yang jadi petugas sedekah. Jadi petugas sedekah mereka. Jadi petugas sedekah. Setelah itu disuruh bagi-bagikan korma. Jangan tahu korma. Korma itu kan kalau dipegang pakai tangan ini kan lengket, gitu, lengket. Jadi bagikan, oh ini orang miskin dikasih, bagikan. Setelah itu sisa yang korma yang nempel di tangannya. Lek awake dhewe diloti, diomoti, gitu. Halah, cuman dikit aja, halah, cuman sedikit aja. Beliau apa yang mereka lakukan? Dicuci tangannya, air bekas cucian itu tadi, bekas cucian tangannya para sahabat itu tadi diberikan juga kepada fakir miskin. Minuman ini adalah air bekas mengeluarkan korma-korma yang nempel di tangan saya. Petugas sedekah saiki 10. Oh ini bagikan 10. Songo dibagi ini, siji ra apa-apa lah dinggo anak-anakku. Siji ndak apa-apa lah tak pangane. Siji meremehkan dengan ya kalau yang ngasih tugas ini tadi membebaskan, silahkan dibagikan, ambil sebagian untuk kamu, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ini bagikan, terus kita ngambil, korupsi titik-titik. Nah, dan korupsi besar itu mulainya dari kecil. Orang nggak mungkin langsung nyuri triliunan kalau nggak dimulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20
juta, naik. Nggih. Orang itu nggih mau baik belajar, mau jahat juga belajar. Ndak mungkin orang nggih, ndak mungkin anak umur 6 tahun, 7 tahun ujuk-ujuk golek narkoba neng dia iki panggon. Nggih. Nyarilah ini tempatnya jualan khomer di mana. Aku tak ke diskotik. Anak umur 6 tahun, 7 tahun bisa seperti itu? Enggak mungkin. Nggih. Dari mulai usia 10 tahun ketemu karo konco sing salah. Umur 15 tahun ketemu temen yang geret ke tempat yang buruk. Umur 20 tahun tambah nemen terus seperti itu. Orang mau jahat itu belajar, orang mau baik juga belajar. Nggih. Ilmu kejahatan itu juga harus dipelajari bukan untuk diamalkan loh nggih. Dipelajari cuman agar kita nyari tahu selain yang kene biar kita ndak masuk, ndak terjerumus ke dalam hal tersebut. Jadi seperti itu hati-hatinya para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar punya seorang pembantu. Pembantunya ini belikan susu, bawa susu ke rumah itu, bawa susu, diminum sama Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu ditanya, setelah minum baru nanya, wahai jariyah, wahai pembantu, ini tadi susu ini dari mana? Oh, saya tadi pas jalan-jalan di pasar, ketemu sama orang Yahudi ini ngasih saya susu, setelah itu tak hidangkan di atas meja. Katanya beliau ini istilahnya, loh, orang Yahudi yang mana? Orang Yahudi yang rumahnya di sana, yang pekerjaannya itu ndak karu-karuan. Beliau langsung ke kamar mandi, dirogoh itu. Jadi jarinya beliau dimasukkan ke tenggorokannya beliau sampai muntah. Si susunya itu tadi sampai muntah, sampai anak-anaknya ini mengatakan sampai saya mendengarkan suara dari saking dalamnya beliau ngorek susu dari perutnya beliau, dimuntahkan semuanya untuk membebaskan diri dari perkara yang syubhat. Ini syubhat, bukan sesuatu yang haram. Kalau misalkan orang Yahudinya itu ngasihnya sukarela, pekerjaannya baik, pekerjaannya terhormat, tidak masalah. Tapi karena ini pekerjaannya ini sesuatu yang tidak tahu benar apa enggak, maka beliau memilih untuk mengeluarkan dari susu dari perutnya. Seperti itu hati-hatinya para sahabat. Karena ini tadi konsekuensinya. Orang kalau sudah tidak peduli, orang nggak peduli makanan saya dari mana, harta yang saya dapatkan dari mana, halal opo enggak, apalagi kata-katanya orang zaman sekarang, golek sing haram ae angel apa nek sing halal, naudzubillahi min dzalik. Jadi ini caranya setan di dalam memain-mainkan pikirannya umat Islam. Jadi ini yang harus kita perhatikan, memastikan makanan halal, memastikan pakaian juga halal, memastikan tempat yang kita pakai untuk sholat itu juga sesuatu yang halal. Wa yahduru qalbuhu fiha falaisa lahu min salatihi illa ma aqala minha wa alla yu'jiba biha. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan masih di dalam bab khusyuk di dalam sholat di pertemuan yang selanjutnya.